Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang ada di sekitar kita senantiasa mengalami perubahan, baik itu perubahan yang bisa kita amati maupun perubahan yang terjadi perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pelajari sama-sama ya. Ada dua jenis perubahan yang terjadi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia itu? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, namun tidak menyebabkan terbentuknya zat baru. Perubahan zat seperti menguap, mencair, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih merupakan perubahan fisika. Contoh perubahan fisika misalnya air yang membeku, air yang menguap, uap air yang mengembun, es yang mencair, larutan coklat yang membeku, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat penyusun atau zat asalnya. Nah, zat baru tersebut bisa terbentuk karena adanya perubahan komposisi atau isi materi itu ya, karena penggabungan atau penguraian zat. Contoh perubahan kimia misalnya besi yang berkarat, kemudian kayu yang dibakar, sayur yang dimasak sehingga menjadi matang, kemudian ada buah yang membusuk misalnya, terus susu yang menjadi asam, atau fermentasi yang disebabkan oleh bakteri seperti dalam pembuatan tempe atau yogurt. Nah, ada satu lagi nih yang membedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika, yaitu perubahan kimia bersifat tidak dapat dikembalikan, sedangkan perubahan fisika itu dapat dikembalikan. Apa sih maksudnya dapat balik dan tidak dapat balik itu? Nah, kalau dapat balik maksudnya seperti ini. Ketika beras sudah mengalami perubahan kimia menjadi nasi, tidak akan bisa dikembalikan lagi menjadi beras. Kemudian, contoh untuk yang dapat dikembalikan, misalnya air bisa kita ubah menjadi es batu, itu kita masukkan ke freezer, tetapi air bisa kembali lagi menjadi air ya. Es batu itu dapat kembali lagi menjadi air ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Itu maksudnya dapat balik dan tidak dapat balik, dapat dikembalikan dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, ke wujud semula. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang perubahan fisika dan perubahan